Salam saudara dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan dia di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya yang bercerita tentang bagaimana angin topan diredahkan oleh Tuhan Yesus. Cerita ini menceritakan kelanjutan dari kisah itu, di mana mereka berhasil sampai ke daerah seberang yang disebut sebagai daerah Gerasa. Lalu datanglah orang-orang yang kerasukan, ada seorang yang kerasukan setan itu datang menjemput atau datang menghadangi Yesus. Nah, orang kerasukan itu dijelaskan di dalam ayat itu, dalam perikop baru saja kita baca. Orang itu ternyata sudah dicoba dirantai, tapi rantai itu berkali-kali dilepaskan. Dan kemudian singkat cerita, Kristus kemudian mengusir roh jahat dari orang tersebut dan menyuruh masuk ke dalam kawanan babi, dan kawanan babi itu kemudian jatuh ke dalam jurang dan mati lemas di dalam. Saudara dikasihi Tuhan, jumlah babi yaitu sekitar 2.000 ekor babi itu menunjukkan jumlah roh jahat yang ada dalam orang ini. Markus ingin menjelaskan bahwa orang ini sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Saudara, kisah ini sungguh sangat unik, berbeda dengan kisah dari Yesus mengusir setan di ayat sebelumnya. Karena di dalam kisah ini Yesus bukan hanya mengusir satu setan, dia mengusir banyak setan di dalam satu orang. Nah, Markus ingin menjelaskan bahwa orang ini sedang menghadapi hal yang sangat berat. Dia kerasukan banyak setan. Dan yang kedua, dia dibuang dari masyarakat. Karena itu dikatakan bahwa dia tinggal di daerah pekuburan. Nah, saudara,
Gerasa itu adalah bagian dari satu daerah namanya Dekapolis. Dekapolis adalah bagian di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, daerah itu biasanya ditinggali oleh orang-orang yang berasal dari Yunani dan berbudaya Romawi. Jadi di situ banyak sekali orang Yunani yang berbudaya orang Romawi yang berbudaya Yunani tinggal di daerah itu. Dan biasanya di kuburan mereka memberikan persembahan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan rupanya mungkin si orang Gerasa ini makan dari persembahan-persembahan itu dan ditinggal di sana. Lalu dijelaskan di situ juga bahwa setiap malam dia suka berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, artinya dia ingin membunuh dirinya karena kesulitan atau kesengsaraan yang dia alami begitu sangat menyiksa hidup, dan dia mungkin berpikir lebih baik mati daripada dia hidup dengan cara yang seperti ini. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kisah orang ini, kita pun mungkin bisa merefleksikan ke dalam diri kita. Kita pun merasakan hal yang sama. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang berat dan tidak ada yang bisa membantu kita. Bahkan kita terbuang dari orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita masih tinggal dengan mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita merasa sendiri, seperti orang Gerasa ini yang tinggal sendiri di pekuburan. Tidak ada yang bisa membantu kita. Bahkan kita pun cenderung membenci diri kita karena mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau mungkin hal-hal teledor yang mungkin kita lakukan. Namun Kristus datang dan melepaskan orang tersebut dari penderitaannya, dan dia pun bisa datang kepada kita dan melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami. Saudara, sebesar apapun persoalan yang saudara hadapi, percayalah bahwa Allah sanggup untuk mengatasinya. Yang saudara perlu lakukan adalah datang kepada Kristus dan menyerahkan semua persoalan saudara kepadanya. Jika persoalan saudara terjadi karena kesalahan saudara, maka saatnya untuk saudara meminta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki kesalahan saudara. Tapi jika kesalahan itu bukan karena kesalahan saudara, maka percayalah bahwa Tuhan akan datang dan memberikan jalan keluar kepada kita pada waktu dan caranya. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang sedang dihadapi oleh saudara saat ini? Saudara, marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk dapat percaya dan kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami kebebasan. Dan jika hari ini kami di antara kami ada yang mendapatkan masalah, biarlah kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bisa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.